Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak, malam. Ini Mas Wendy mana lagi nih belum join. Iya Pak, Lagi di jalan kali. Coba. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita em, akan belajar ya, lanjutin kemarin. Kalau kemarin kita udah belajar tentang image forensik. Kalau sekarang kita belajar audio dan video forensik. Ini udah tampil ya. sudah Pak. Ya Mas Wendy diinfoin aja. Kalau Iya Pak, sudah Pak. ya makasih. Oke, untuk definisinya ya kurang lebih hampir sama dengan image forensik, cuman bedanya kan kalau image itu kan ya berupa kumpulan data yang bisa kita visualisasikan gitu ya. Dan dia itu sifatnya datanya nggak sedinamis mungkin dengan audio atau dengan video gitu. Nah, kalau audio dan video forensik ini, oh selamat datang Mas Wendy udah join ya. Iya Pak, maaf Pak telat. Masih di kantor. Iya, Mantap. Ya, jadi kemarin kita belajar ini Mas Fendi apa image forensik. Nah, sekarang kita belajar audio dan video forensik gitu. Nah, tujuannya apa sih kita tuh mesti analisis audio dan video gitu ya. Biasanya sih kalau dari sisi ini ya penyelidikan ya penyidikan gitu. Ini tujuannya untuk memperkuat bukti sih. Kadang kan bukti itu kalau berupa video atau berupa suara itu mungkin hasil kualitasnya jelek gitu ya, atau terlalu berisik. Jadi dibutuhkan sebuah proses analisis dulu gitu, biar hasilnya itu lebih terlihat dengan baik atau terdengar lebih jelas gitu. Nah, ini tujuannya yang pertama itu adalah peningkatan kualitas rekaman. Jadi dengan cara kita bisa ngurangi noise-nya sendiri ya, atau mungkin ada metode tertentu yang sekiranya bisa mempertajam piksel juga gitu. Tapi pada intinya harusnya tidak boleh merubah konteks dari isi video atau isi suaranya gitu. Lalu yang kedua itu untuk identifikasi dan autentikasi. Ini bisa bantu dalam mengidentifikasi dan autentikasi suara atau gambar dalam rekaman. Contohnya kita bisa tahu ini tuh suara siapa ya, terus sumber suara dan gambar tertentu, lalu memvalidasi keaslian rekaman. Nah, sebenarnya kalau ngecek image kemarin kan cukup gampang ya, kalau misalkan ini asli atau palsu ya, kalau maksudnya gambar itu udah diedit atau belum gitu ya. Kemarin kita bisa pakai beberapa metode kan, kita bisa lihat di situ ada cloningan nggak gitu ya, kelihatan. Terus dari noise apa namanya noise analysis kita bisa ngelihat kerapatan noise-nya tuh kira-kira tersebar secara normal nggak gitu, atau ada yang sebelah kirinya rapat sebelah kanannya renggang gitu ya dari sisi noise. Nah itu kita bisa indikasi bahwa suatu file itu sudah dilakukan modifikasi. Nah kalau di dalam suara itu biasanya untuk ngecek hal seperti itu sama kita juga lihat noise-nya, tapi kita lihatnya itu dari frekuensi ya. Suara itu kan gelombang. Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya ada editan gitu ya, gelombangnya itu bisa aja tiba-tiba anomali gitu ya, rapat sendiri gitu atau renggang sendiri gitu. Nah, kalau video gampangnya kalau kita misalkan sekarang kan banyak tuh yang TikTokers atau YouTubers gitu ya, yang misalkan sulap gitu deh, terus hilang atau nyembunyiin sesuatu gitu. Nah,
Sebenarnya mungkin dalam kasat mata kita ngeliat tuh nggak kelihatan, tapi pas kita cobain di video, terus kita mainin frame by frame ya. Jadi nggak secara kontinu jalan gitu videonya, tapi kita misalkan lihat dari frame satu, terus frame 2, frame 3 gitu ya, pelan-pelan kayak ngelihat image aja sih. Image satu, image 2 gitu ya, dibandingin tiap frame. Nah, itu ada potongan yang kasar nggak gitu. Nah, itu buat ngecek autentikasi ya. Terus untuk sebagai penggali informasi tambahan. Ya, analisis forensik dapat digunakan untuk menggali detail atau informasi tambahan seperti suara latar belakang, gerakan yang tidak terdeteksi, atau detail lainnya yang dapat memberikan konteks atau bukti tambahan dalam kasus hukum. Kemudian pembandingan dan pencocokan. Kalau ini contohnya, misalkan kita ada sebuah rekaman, terus kita bisa nyocokin gitu ya. Oh, ini suara si A, ini suara si B gitu ya. Atau ini si muka si A, muka si B, kan banyak ya kasus misalkan ketangkap CCTV ini siapa, dicocokin di database. Nggak tahu ya, mungkin eh, di Indonesia gimana sih, kurang tahu ya. Tapi yang sering kelihatan kan kayak di ini ya, di luar negeri itu udah dicocokin gitu ya. Tahu-tahu udah keluar aja namanya, terus umurnya segala macam gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau ini sih udah pasti kita harus pakai sebuah software yang mumpuni ya, yang bagus gitu ya, baru bisa menghasilkan analisis ini. Dan rata-rata analisis audio dan video ini rata-rata, khususnya apalagi untuk forensik ya, itu berbayar sih biasanya, karena emang cukup rumit, kompleks gitu ya. Objek yang mau dianalisis itu kompleks, jadi biasanya berbayar. Tapi nanti kita coba demo, eh, kita coba iseng ya, bikin sendiri, kita pakaiin Python gitu, kira-kira gimana sih kalau kita mau cobain analisis atau apa namanya, ngelihat gitu ya, proses-proses dari salah satu tujuan ini ya, audio forensik. Nah, ini kenapa penting? Yang pertama tadi ya, sudah jelas dia tujuannya untuk memperjelas bukti. Gitu ya. Kalau rekamannya jelek kita bagusin, kalau rekamannya berisik ya kita coba lebih disenyapin gitu ya, agar kedengaran apa sih yang diomongin gitu. Terus membantu dalam penegakan hukum. Oke, kalau ini jelas ya, kalau setelah kita bisa identifikasi dan segala macam, tentunya ini bisa membantu sebagai sebuah barang bukti gitu. Autentikasi rekaman tadi ya udah, terus ini juga mengungkap informasi tambahan. Nah, ini sumber-sumbernya dari apa aja sih rekaman itu yang untuk analisis forensik? Yang pertama sering ya sih kita lihat hasil CCTV gitu kan, itu dijadiin sebuah bukti atau sumber dari analisis forensik. Terus rekaman telepon, rekaman telepon itu sebenarnya ada ya di Android kan ya, fitur buat ngerekam kalau kita lagi telepon atau di telepon otomatis direkam. Nah, itu juga bisa jadi sumber forensik. Terus ada perekam suara atau video pribadi. Ini juga sama, cuman bedanya mungkin ini di luar dari telepon kita gitu ya. Alatnya beda sendiri, recorder gitu, semacam recorder. Terus ada media sosial dan internet. Nah, kalau ini adalah rekaman dalam bentuk jejak apa? Jejak digital ya istilahnya biasanya. Nah, ini juga termasuk dalam kategori rekaman. Lalu ada kamera tubuh atau kamera dashboard di mobil gitu ya. Sekarang juga cukup penting sepertinya rekaman di dashboard ya. Fungsinya untuk misalkan sebenarnya kita nggak salah gitu ya, ternyata yang di depan kita yang salah, misalkan rem mendadak atau dan lainnya. Jadi kita masih punya satu bukti lah ya, dibanding misalkan kita nggak ada saksi di saat itu gitu. Nah itu kan repot. Kalau di luar negeri itu kamera dashboard itu memang sudah diwajibkan gitu. Jadi setiap mobil itu harus sudah punya di beberapa negara ya, itu harus dilengkapi dengan kamera dashboard. Lalu ada audio dan video forensik digital.
Ini contohnya dari perekaman komputer atau dari perangkat IoT ya. Komputer itu ngerekamnya banyak ya. Bisa dari audio mikrofon, bisa juga dari screen recording juga bisa gitu. Nah, kamera dashboard sendiri itu sebenarnya keuntungannya kalau misalkan setiap mobil itu ada ya, keuntungannya itu sebenarnya nggak di kita, di pemilik mobil aja sih. Bisa juga misalnya ada suatu kasus ya, kejadian ada di mana gitu ya, di depan ruko apa. Nah, itu bisa dicek di CCTV, misalkan mobil mana gitu ya lewat situ bisa diminta gitu untuk rekaman dari dashboardnya yang parkir di sana atau gimana gitu ya. Nah, itu tentunya bisa lebih membantu. Oke, sebelumnya ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jadi biar biar mengingat lagi, karena nanti kita juga akan bahas dari sisi perundang-undangannya ya. Nanti istilah IE ini ya, informasi elektronik ataupun DE, dokumen elektronik akan sering keluar gitu. Nah, yang pertama itu ada informasi elektronik ya. Kalau ini adalah salah satu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya. Berupa huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian kalau dokumen elektronik ya, ini adalah informasi elektronik ya, IE tadi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ya, pada intinya gini sih, untuk gampang bayanginnya ya. Kalau misalkan kita teleponan terus kita rekam suara, nah, suara yang akan kita rekam itu masih masuk dalam informasi elektronik. Tapi setelah direkam ya, setelah dalam bentuk rekaman itu akan menjadi sebuah dokumen elektronik. Apalagi udah dikirim ya atau udah ditransmisi. Nah, itu udah menjadi dokumen elektronik gitu. Oke, terkait undang-undangnya itu ada di pasal 5 Undang-Undang ITE ayat 1 ya. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa ya, tapi tentunya ada beberapa persyaratan. Kemudian IE atau DE ya, atau hasil cetak yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi ini juga sebagai merupakan perluasan. Artinya dia akan mendukung bukti-bukti yang lain gitu ya. Nah, ini ada persyaratannya ya, prasyaratnya. Ini dari putusan MK gitu ya tentang alat bukti elektronik nomor 20 PUU 14 tahun 2016 menyatakan bahwa eh, frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa IE dan DE sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya meskipun kita punya alat bukti ya, atau kita punya dokumen elektronik gitu ya, tapi selama itu tidak atas permintaan penegak hukum, maka itu belum menjadi alat bukti yang sah gitu. Jadi tetap ada persyaratannya. Nah, ini contohnya misalkan CCTV. Kalau CCTV itu berarti pengertiannya dia akan masuk sebagai informasi elektronik yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE ya, sebagai alat bukti sah yang sesuai hukum acara yang berlaku. Nah, tentunya ini nanti dibalikin lagi ya, sama tadi ya, harus ada dari permintaan dari penegak hukum. Nah, ini pas saya browsing-browsing ada sebuah pertanyaan yang bagus sih. Jadi, misalkan nih ya, kita lagi teleponan sama seseorang gitu. Terus kita ngaktifin fitur auto ini deh, auto save apa pembicaraan kita gitu di handphone. Terus di tengah pembicaraan ternyata
lawan bicara kita tuh ngomong kasar atau mungkin ada juga semacam ancaman gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya ketika kita ngerekam ya secara diam-diam itu sebenarnya pertama bisa dijadikan alat bukti nggak buat ngelaporin si orang itu gitu karena dia udah berbuat apa ya mungkin kejahatan verbal gitu ya ancaman dan apakah kita ini bisa jadi bersalah karena kita udah ngerekam secara diam-diam gitu ya. Nah, ini cukup menarik sih. Oke, jawabannya cukup panjang ya. Pertama, sebenarnya kita lihat tadi ya definisi yang sebelumnya kita udah tahu bahwa suara itu masuk dalam kategori dokumen elektronik. Pertama itu satu ya. Terus dari putusan Mahkamah Konstitusi itu tadi ya bisa menjadi sah itu kalau diminta oleh penegak hukum. Jadi artinya apa? Artinya kita memang punya alat bukti ya, tapi belum tentu sah karena eh, hal ini harus melalui permintaan atas para penegak hukum. Oke, terus ternyata di luar itu ada istilah yang namanya penyadapan ya. Jadi ada perekaman, terus ada juga penyadapan gitu. Nah, dua hal ini harus kita pisahkan dulu. Kalau kita ngerekam, ya, kalau kita ngerekam itu sebenarnya yang tadi ya, misalnya CCTV itu ngerekam kan, nggak nyadap gitu ya. Nah, terus kalau yang tadi telepon, terus kita rekam di handphone kita, ya, diaktifkan gitu fitur recordingnya, itu artinya kita melakukan perekaman, bukan penyadapan. Nah, kalau penyadapan itu udah pasti sifatnya kan ilegal, ya, ilegal secara hukum. Nah, kalau penyadapan itu biasanya ada aksi intercept. Intercept itu apa ya? Intercept itu biasanya kayak penengah gitu ya. Misalkan ada orang si A nelpon si B, tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada orang yang melakukan intercept gitu, ada yang memotong pembicaraan buat didengerin. Nah, itu baru masuk dalam penyadapan. Nah, hubungannya apa? Ternyata kalau misalkan dia yang dimaksud dalam rekaman, ya, itu maka bisa menjadi sebuah alat bukti yang sah. Ya, berbeda jika itu adalah hasil penyadapan. Nah, hasil penyadapan itu bisa jadi alat bukti yang sah ataupun tidak yang sah, sorry, tidak sah gitu ya. Kalau sah, sorry, kalau kita sendiri yang tidak punya wewenang itu pasti nggak bakal sah. Menyadap itu udah pasti jadi eh, kita pasti akan terkena kasus illegal access gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita merekam, nah itu masih sah ya, karena itu kan kita juga nyebarin gitu ya, kecuali nanti diminta oleh para penegak hukum gitu. Oke, jadi lalu apakah salah merekam diam-diam? Ternyata selama tidak ada indikasi intersepsi ya, ataupun menyebarkan dokumen elektroniknya, maka sejauh ini tidak melanggar hukum yang berlaku gitu ya. Setidaknya belum ada yang apa undang-undang yang mengatur tentang hal ini gitu. Gitu. Oke, terus ada lagi. Gimana kalau sekarang kita balik ya? Gimana kalau misalkan yang melakukan penyadapan itu instansi pemerintah kan sering ya kita dengar ya ada apa OTT ya sebelum OTT karena sudah melakukan penyadapan gitu misalkan oleh KPK gitu. Nah itu gimana? Kok boleh gitu ya? Nah ternyata sebenarnya di Indonesia itu udah diatur undang-undang penyadapan ini ya. Di nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Pasal 31 dan 32 menjelaskan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ya, artinya apa? Artinya ya mereka memang memiliki wewenang, namun ini pasti sangat ketat sekali ya kemungkinan izinnya gitu ya. Pasti nggak sembarang apa para penyidik sorry ini ya instansi pemerintah untuk dengan mudah untuk melakukan penyadapan gitu. Oke, terus
ada lagi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, TPPU ya. Di sini tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Nah, isi undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan untuk membantu proses hukum dalam kasus pencucian uang. Oke, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga memperbolehkan penyadapan dalam kasus tertentu yang berhubungan dengan kejahatan elektronik. Ya, misalkan ada indikasi bahwa seseorang melakukan tindakan pencucian uang, maka pihak yang berwenang sebenarnya itu bisa men-tracking gitu ya, di-tracking. Jadi aliran dana ini kemana, 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 kemana ya, artinya ada intersepsi di situ. Nah, di sini berarti memang ada undang-undang melindungi hal tersebut gitu ya, karena memang untuk tujuan keamanan negara. Oke, kita lanjut. Eh, kita akan lihat peranan dari analisis audio forensik ya. Ya, ini udah kita sempat bahas tadi ya. Ningkatin kualitas audio, kemudian ngurangin noise ya, memperjelas suara yang sulit dengar. Nanti kita akan coba apa namanya simulasi dikit lah. Tadi autentikasi rekaman, kalau autentikasi rekaman tadi, kalau dari audio kita bisa ngecek dari spektrum wave-nya ya. Kemudian identifikasi suara, kalau ini biasanya butuh banget yang namanya mesin learning biasanya. Jadi si software itu bisa mengenal ini tuh suara si A, ini tuh suara si B gitu ya. Nah, itu biasanya cukup kita biasanya ini ya ada sampelnya gitu. Misalkan si A, kita masukin sampelnya dulu. Dia berbicara mungkin beberapa menit gitu ya, dimasukin ke dalam situ. Sampai akhirnya mesin learning mengetahui pola dari frekuensi suara si A gitu ya. Baru nanti itu akan disimpan modelnya gitu ya. Nanti begitu ada si A ngomong dengan apa namanya dengan data yang baru ya, suara maksudnya suara omongan baru ya, selain yang di learning sebelumnya gitu ya. Nah, itu udah bisa ngedeteksi gitu. Bahkan kan kalau sekarang ya katanya ada yang cuman perlu berapa menit ya, 3 menit atau 3 detik ya. Itu kita cukup berbicara sebentar aja, menit sih kayaknya, bicara sebentar. Nanti si AI itu bisa ngikutin tone suara kita ya. Jadi kita cuma ngetik aja apa yang mau kita omongin, nanti udah otomatis si AI akan ngomong dengan suara kita gitu. Nah, itu udah makin hebat sih. Jadi emang machine learning itu tergantung ini ya, tergantung dua hal biasanya. Yang pertama itu dari sisi paling utama ya, itu dari sisi hardware-nya ya. Hardware-nya makin berkembang, makin kenceng ya. Kemudian yang kedua dari sisi algoritmanya. Algoritma yang makin makin hari, makin tahun diperbarui ya, dengan melihat jurnal sebelumnya, riset sebelumnya, terus diperbaiki, dimodifikasi, akhirnya mendapat hasil yang makin cepat, makin baik gitu. Nah, itu akan semakin mempercepat proses kemajuan AI sih. Contoh sekarang aja ya, dari ChatGPT aja, kalau udah mulai bermunculan AI-AI yang lain ya. Ini di luar ini ya, di luar ChatGPT maksudnya, mungkin Bard gitu ya. Walaupun Bard juga nggak kayaknya sih belum secanggih si ChatGPT ya kalau dicoba. Terus mungkin sekarang ini lebih banyak ke pengembangan dari ChatGPT-nya ya. Langchain terus dimasukin ChatGPT gitu ya. Intinya ya sebenarnya pengolahan data dari machine learning sih. Gitu. Kemudian bisa juga peranannya ya analisis dari audio forensik yaitu digunakan untuk transkripsi. Jadi dari analisis audio forensik ini bisa langsung ya atau mungkin bisa langsung atau mungkin bisa
otomatis bisa manual gitu. Nanti akan diberikan sebuah transkrip percakapannya gitu misalkan. Nah, kalau saat ini sih ya udah banyak ya AI ini kayak Whisper gitu. Kita masukin video kita nanti otomatis keluar captionnya apa yang diomongin di video itu gitu. Kemudian ada pendetection manipulasi ya. Ini hampir mirip tadi sama autentikasi ya. Kemudian pengetahuan detail tersembunyi. Oke, kalau detail tersembunyi kemungkinan ya perlu sebuah rekayasa dari alat buktinya sih. Mungkin dikurangi noise-nya atau mungkin diperlambat suaranya ya, kayak semacam itu. Atau memisahkan juga bisa sih, memisahkan dua suara gitu. Misalkan suara orang ya, di belakangnya ada latar belakang mungkin suara berisik gitu ya, berisik mesin gitu di dalam suatu pabrik atau di pasar gitu. Nah, itu bisa dipisahin dengan AI. Oke, kemudian untuk kasus pidana ya, di sini tujuannya adalah sama ya, intinya identifikasi suara tersangka dalam sebuah rekaman atau memperjelas suara yang dihasilkan oleh senjata yang digunakan, misalkan dalam audionya itu ada suara senjata gitu misalkan. Kemudian pengadilan. Kalau dalam konteks pengadilan, analisis audio forensik bisa digunakan untuk memverifikasi autentisitas rekaman yang diajukan sebagai bukti. Nah, misalnya ada seorang ahli forensik bisa dipanggil untuk menentukan apakah rekaman telah dimanipulasi atau diubah. Oke, ini sama kayak digital forensik pada umumnya ya, kayak di komputer, di mobile apps, itu sama ya. Kemudian untuk investigasi penyadapan. Ini digunakan untuk menentukan asal-usul rekaman, serta untuk mengetahui bagaimana dan kapan rekaman tersebut dibuat. Oke, bisa jadi ya sebuah audio itu sebenarnya menyimpan metadata ya. Apalagi kalau kita udah pakai sebuah software, biasanya nanti akan di-create sebuah metadata bawaan. Ya mirip-mirip kayak di image ya. Kalau image kita pakai EXIF itu kan kelihatan ya, misalkan dia dibuat tanggal berapa dengan software apa gitu. Nah, kalau ini di sini bedanya pakai audio. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh bukti ancaman dulu ya, jaring dibuka di sidang ya. Contoh-contoh ancaman. Sidang kasus Kedengeran nggak nih? Cuma kalau untuk misalnya kapan-kapan nggak bisa. Bisa. Enggak, masalahnya apa? Saya kan nanya baik-baik. Apa? Motifnya apa ngebela-ngebela dalam itu? Dengerin dulu saya. Dengerin saya dulu. Saya nggak ada kenal sama orang-orang yang di sini. Nggak ada. Saya bisa buktikan saya tidak disuruh siapapun beli. Saya bisa buktikan beli. Saya tidak. Oke, gitu ya. Ini contoh dari proses pembukaan bukti ya. Jadi buktinya akan dibuka di sebuah sidang, bukti rekaman. Di mana kalau di sini sih kasus dari si jaring adalah Undang-Undang ITE ya terkait dengan ancaman gitu ya. Nah, di sini bisa dijadikan sebuah bukti. Kemudian ada lagi, oke, di sini ada bukti rekaman suara Amber Heard itu mengakui pukul Johnny Depp gitu ya. Ini bukan bukti video ya, ini maksudnya ini video gitu, tapi bukti rekamannya berupa suara. Nah, di sini juga meskipun di sini ada suara ya, tapi suaranya itu ada suara semacam memukul meja gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya bisa mungkin tanpa perlu sebuah ini ya, sebuah ahli forensik khusus di bidang audio. Kalau
Kalau memang sudah terlalu jelas ya itu sebenarnya bisa aja. Bisa dipakai langsung gitu maksudnya. Dan itu nanti biasanya dikonfirmasi lagi ke tersangka atau terdakwanya gitu. Atau ke saksinya juga. Nah, ini metode-metodenya dalam audio forensik. Yang pertama itu adalah pemfilteran dan peningkatan. Nah, salah satu tugas paling umum dalam analisis forensik audio itu adalah memperbaiki kualitas rekaman dengan mengurangi noise dan interferensi lainnya. Ini sering melibatkan penggunaan teknik pemfilteran digital dan perangkat lunak khusus. Nah, toolsnya biasanya ada Adobe Audition, Audacity, dan Isotope RX. Adobe Audition setahu saya berbayar, Audacity ini free ya, sering saya pakai, dari zaman saya kuliah udah sering saya pakai, tapi bukan buat forensik, tapi buat dulu masih sering ngeband ya, jadi pakai recording abal-abal gitu, recording sendiri pakai Audacity. Kemudian ada Isotope RX. Yang kedua, metode dengan analisis spektral. Nah, analisis spektral ini melibatkan pemeriksaan frekuensi dan amplitudo suara dalam rekaman. Fungsinya membantu mengidentifikasi suara atau suara latar belakang. Ya, ini yang seperti saya bilang tadi ya, analisis spektrum ya atau spektral itu kita bisa buat ngelihat suara ini udah ada modifikasi atau enggak dengan cara melihat pola frekuensi dan amplitudenya. Kemudian ada juga metodenya yaitu pemisahan sumber suara. Nah, kalau sumber suara biasanya misahin antara suara individu atau suara latar belakang dari rekaman. Misalkan ada suara percakapan, terus di belakangnya ada musik gitu ya, dia lagi dengerin musik, atau ada seseorang nyetel musik ya, yang suaranya mungkin agak mengganggu percakapan ya, itu nanti bisa dipisah, kemudian suaranya akan diperjelas lagi gitu, suara dari ucapannya gitu. Nah, ini banyak banget ininya ya, apa namanya algoritma yang bisa dipakai seperti ICA atau Independent Component Analysis atau Non-Negative Matrix Factorization NNF sering digunakan. Kalau mau yang cepat itu kita bisa pakai Audio Dynamics ya, Audionamics dan Isotope RX. Tapi berbayar ya, Audionamics itu sifatnya subscribe. Kalau nggak salah itu sekitar 5-10 dolar per bulan ya. Tapi biasanya yang subscribe ini harus minimal tuh mungkin setengah tahun atau 1 tahun lah. Gitu ya. Tapi nanti kita cobain ya. Tapi karena saya nggak punya sampel sampel apa perbincangan gitu ya, percakapan, saya coba sampel dengan misahin orang nyanyi aja, orang nyanyi sama alat musiknya. Nanti kita coba. Kemudian pembandingan suara. Nah, ini yang tadi ya, bandingin suara, misalkan suara ini dengan suara ini bentuk kemiripannya berapa persen sih gitu ya. Nah, ini bisa pakai Blood Fox atau Forensic FO. Ini nanti kita cobain juga. Kemudian autentikasi rekaman. Kalau ini lebih melihat dari sisi sebuah rekaman apakah itu udah diubah atau masih asli ya atau dipalsukan gitu. Oke, kalau bedanya kalau di video ya, kalau tadi ningkatin kualitas audio, kalau ini tentunya ningkatin kualitas video gitu. Dulu yang paling banget saya ingat yang cukup ramai kasus ya itu videonya si Mirna itu ya, kopi itu loh, kopi apa namanya yang diracun itu. Nah, itu kan ada video sebenarnya, cuman videonya katanya ngeblur. Nah, terus akhirnya dari pihak si korban ya bapaknya itu menyewa sebuah ahli forensik lah yang katanya bisa mempertajam video CCTV-nya gitu ya. Oke, tapi sayangnya nggak dibuka ya yang udah dijelasin itu. Kemudian ada identifikasi ya sama seperti tadi. Kemudian juga ada autentikasi video. Nah, kalau identifikasi biasanya sama ya. Foto-foto orang itu sebenarnya bisa untuk dijadikan learning gitu ya. Makanya sekarang ini buat
katanya ya buat ngedapetin identifikasi wajah seseorang itu udah cukup mudah gitu ya. Karena sebenarnya seorang ya itu ketika pengenalan wajah itu harus difoto berulang kali gitu agar si AI-nya tahu kalau ini tuh si A gitu ya. Ini muka si A, ini muka si B. Jadi foto dari depan, samping, kiri, terus merem, senyum gitu ya. Nah, itu harus difoto semua atas bawah. Nah, akhirnya dia bisa menyimpulkan gitu ya. Muka orang ini tuh polanya seperti ini gitu ya. Ya, di belakang AI kan sebenarnya pola ya. Nah, di belakang pola itu sebenarnya adalah statistik. Di belakang statistik itu adalah angka. Nah, ya urutan angka-angka itulah yang dijadikan sebuah pola untuk mengenal apapun, mengenal wajah, mengenal suara, gitu ya. Nah, kalau kita saat ini ngezoom gitu kan, misalnya ngezoom mukanya kelihatan, ya gampang kan? Tiap ada perubahan angle kita screen capture, foto, 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 foto gitu ya. Kemudian kita masukin ke mesin kita, ya udah kita udah dapat database muka si A tuh kayak ini. Jadi ketika besok dia datang, kemudian dia cukup scan muka, udah tahu si AI-nya, gitu, tanpa perlu belajar lagi. Nah itu identifikasi. Kemudian yang ketiga ada autentikasi video. Nah, analisis video forensik dapat digunakan untuk membantu mengautentikasi video, memastikan bahwa itu asli dan belum diubah atau dipalsukan. Kalau video kan sebenarnya ada dua ini ya, ada dua komponen ya, gambarnya ya, gambar, kumpulan gambar. Video itu kan sebenarnya kumpulan gambar yang bergerak tiap frame by frame. Yang kedua adalah audio. Jadi ada dua hal. Nah, kalau ngecek autentikasi video ya biasanya yang saya baca ya secara manualnya itu bisa frame by frame. Atau bisa juga mungkin dengan melihat tadi ya, kerapatan pixelnya adakah perbedaan gitu ya, kayak di image. Lalu peran selanjutnya kita bisa melihat analisis gerakan. Contohnya ya, ini adalah misalkan CCTV dari apa namanya dashboard gitu misalkan. Nah, sebenarnya yang bisa dilihat itu bukan hanya hasil dari si kameranya aja gitu ya. Misalkan, oh dia nih di depan nabrak orang gitu misalkan, tapi bisa diukur juga kecepatannya gitu dari kameranya gitu. Kecepatan kamera, oh saat ini dia kecepatannya ternyata tinggi gitu. Nah, itu bisa membantu dari analisis gerakan. Kemudian ada pengungkapan detail tersembunyi. Oke, ini contoh misalkan yang ada di seorang forensiknya ya, itu bisa melihat misalkan di latar belakang video ternyata ada ini loh gitu ya. Tapi bisa jadi nggak kelihatan karena videonya jelek, kualitasnya jelek, akhirnya harus dibagusin dulu gitu ya. Persis teori-teori hantu gitu ya, teori hantu yang ketangkap video ya. Udah sampai tahun 2023 belum ada yang gambarnya tuh bagus gitu misalkan. Atau yang minimal apa ya, nggak usah HD deh, misalnya di bawah HD gitu kan, nggak ada kan pasti. Terus kalau nggak alien juga, misalkan alien UFO gitu kan. Kenapa yang nangkap itu gambarnya jelek-jelek semua gitu, kenapa nggak ada yang bagus? Terus ya itu kan berarti ada kemungkinan ya, mungkin kemungkinan besar ya mungkin manipulasi ya. Belum ada kamera HD hantu, Pak. Ya makanya ya nggak ada HD buat hantu, atau si hantunya itu emang belum HD juga. Jadi nggak bisa. Kemudian ada pendeteksian manipulasi. Nah, ini hampir sama tadi ya. Caranya untuk ngecek autentikasi, ya salah satunya deteksi manipulasi juga. Oke, kalau ini contoh contoh penggunaannya ya. Ini pertama buat penegakan hukum ya, kemudian bisa juga dari kecelakaan lalu lintas ya. Oke, kalau misalnya penegak hukum dan kasus kriminal itu contoh kebanyakan kita bisa ambil dari CCTV ya. CCTV itu bisa jadi bukti penting dalam sebuah kasus hukum. Kemarin ya saya ngelihat
ada yang menarik di CCTV. Jadi ada maling ya, maling plus hacker ya. Tapi lucunya dia nggak merhatiin CCTV, sayangnya. Nggak sayangnya sih. Jadi maling ini berusaha buat ngambil mobil yang sifatnya tuh udah semi otonomous ya. Maksudnya udah nggak pakai kunci manual lah, pakai digital. Mungkin kalau di motor kan juga udah ada ya. Kayaknya udah ada deh yang pakai digital. Nah, itu caranya kan pinter dia. Caranya dia di CCTV itu dia ngerogoh dari ban itu ngerogoh ke lampu depan gitu. Karena kalau mungkin buka dari depan itu susah. Jadi dia ke belakang ya, di belakang dari ban itu kan ada ini ya, ada apa kayak ada lubang gitu ya. Ininya maksudnya di kap mesin, bawah kap mesin lah. Dia ambil dari situ, tangannya ngerogoh, terus nyabut ternyata. Dia itu nyabut kabel data yang digunakan kayaknya untuk lampu ya, karena bisa diremote kan. Nah, itu dihubungin ke laptopnya dia. Fungsinya apa? Fungsinya buat nge-flashing ya. Katanya sih dia nge-flashing, cuman saya nggak yakin karena nge-flashing secepat itu, kurang dari 90 detik. Nah, itu intinya dia dicolok ke komputer. Nah, komputernya itu dijalankan program buat ngebuka kuncinya. Bahkan sampai nyalain nyalain apa mobilnya gitu. Akhirnya ya bisa dibawa mobilnya. Nah, itu ya keren tapi jahat ya. Keren tapi jahat. Cuman bisa-bisanya dia nggak merhatiin ini ya, CCTV gitu. Saya nggak tahu sih itu staging atau enggak, juga saya kurang yakin ya. Karena sekarang kan apa aja juga kebanyakan settingan kan. Nah, tapi itu menarik sih karena masuk logika sebenarnya. Kemudian ada kecelakaan lalu lintas. Ini buat analisis video, buat mengetahui kejadian yang sebenarnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Misalnya kecepatan kendaraan yang bisa dianalisis atau urutan kejadian bisa ditentukan. Oke, di Indonesia kan agak repot misalkan kalau ada kecelakaan tabrakan beruntun deh, domino gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang salah, atau udah beruntun aja duduk-duduk gitu kan. Yang depan, nyalain depan, nyalain depan, nyalain depan gitu aja terus. Nah, kalau misalkan ada kamera dashboard gitu, itu sangat-sangat membantu sih. Jadi kita bisa tahu sebenarnya ada apa sih gitu ya kecelakaan ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya bisa bantu kepolisian lagi untuk menganalisis biar nggak terjadi hal seperti itu gitu. Misalkan kenapa sih gitu ya. Di daerah ini sering nggak terjadi tabrakan, di daerah ini sering terjadi kecelakaan gitu. Karena kecelakaan itu biasanya ya secara statistik ya itu di tempat-tempat tertentu gitu keseringan. Jadi ada nih kalau di pengalaman pribadi ya di apa kampung halaman orang tua saya gitu ya di Jawa Timur di Kediri gitu, itu sering banget yang namanya kecelakaan lalu lintas di dekat rumah dan posisinya selalu di situ gitu. Bahkan saudara saya juga ada dua yang udah kecelakaan di situ gitu. Nah, ternyata kalau diperhatiin itu tuh posisinya itu emang lapang banget jalanannya ya. Jalanannya udah aspal gitu sih. Ya jalanan raya gitulah. Cuman konturnya itu dia itu sebenarnya turun gitu ya, turun ya. Hampir kayak model-model apa istilahnya Cilukba gitulah ya. Cuman nggak kelihatan kalau itu tuh turun gitu. Nah, makanya orang itu lebih cenderung nggak nurunin gas gitu ketika lewat situ. Nah, kalau nggak nurunin gas ya, ketika ada orang nyebrang kan turunan nggak terlalu kelihatan misalkan. Nah, itu sering banget terjadi kecelakaan di situ. Itu sih. Nah, kalau misalnya ada analisis, harusnya kan bisa ini ya, bisa bisa jadi preventif, entah itu dikasih peringatan, kalau di situ ada turunan, atau ini apa mungkin semacam garis kejut atau segala macam ya, intinya bisa nurunin kecepatan seseorang lah. Tuh, di sana sering banget. Apalagi banyak gang juga di situ. Oke, terus ada kasus pencemaran nama baik atau fitnah.
Ini analisis video ya, untuk memastikan keaslian video dan membantu mengidentifikasi sumber dari video tersebut. Contoh sih ya, kalau fitnah-fitnah dari video ya, dulu itu ada kasusnya si Donald Trump misalkan. Terus ada kalau di Indonesia dulu ada yang bilangnya kasus ini ya, kasus video porno tapi sebenarnya pelakunya bukan dia, mirip doang gitu ya. Nah itu kan fitnah. Dan itu memang harus dilakukan sebuah forensik gitu. Kemudian ada kasus pengadilan. Oke, ini sama yang tadi yang pertama ya. Ya, ini untuk investigasi kejahatan seksual atau kekerasan domestik. Kemudian ada investigasi terorisme. Dalam konteks terorisme, video yang diterbitkan oleh organisasi teroris dapat dianalisis untuk membantu identifikasi lokasi, individu, atau detail lainnya yang mungkin berharga dalam investigasi. Ya, ada istilahnya itu semacam OSIN ya. Jadi memang ada orang yang dengan tools ya, atau mungkin juga dia memiliki keahlian di bidangnya gitu ya, dengan melihat lokasi seseorang di video aja gitu ya, yang terbatas, itu bisa dilakukan pencarian gitu. Oh ini di sini nih gitu ya. Entah itu dilihat dari latar belakangnya, misalkan bentuk pohonnya gitu ya, atau mungkin bentuk dari mejanya, ini mejanya punya siapa dan di mana gitu ya. Oke, dulu kalau nggak salah pernah juga ada yang kasus asusila yang di hotel gitu ya. Nah itu bisa di searching gitu dari bentuk kamar hotelnya. Nah itu juga untuk melakukan investigasi dari sebuah video gitu. Nah kalau ini yang baru-baru aja ya, masih hangat banget ini. Kalau ini kayaknya udah jelas. Maksudnya nggak perlu dipertajam ya, nggak perlu dipertajam, nggak perlu diperbaiki audionya gitu ya. Eh, di sini udah pasti video ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat ya di Indonesia. Tapi ya eh, mungkin semua balik lagi dari sisi apa para para saksi, para terdakwa, para penegak hukum, dan mungkin dari eksternal juga turut ini ya, di Indonesia turut kecampur juga di dalam sebuah persidangan gitu. Jadi bisa jadi sih sebuah video ya, sebuah bukti itu menjadi mental sih mungkin banget sih. Gitu. Tapi setidaknya kalau ada bukti video eh, apalagi cukup akurat ya, itu bisa menjadi bukti yang kuat gitu untuk membantu bukti-bukti yang lain gitu ya. Saya jarang melihat sih sebuah video itu menjadi sebuah bukti utama gitu. Biasanya menjadi bukti pelengkap gitu. Gitu. Nah, kalau dalam video forensik metodenya hampir sama ya, kurang lebih dengan image ya. Sorry, dengan audio. Itu ada misalkan ningkatin cahaya gitu ya. Kalau videonya gelap, coba dinaikin gitu ya, misalkan brightness-nya gitu. Kemudian stabilisasi gambar ya. Kalau misalkan gambar yang nggak pakai apa istilahnya gimbal ya, itu kan gerak-gerak ya. Nah itu bisa distabilkan dengan AI gitu, buat melihat lebih mudah gitu ya identifikasinya. Terus ngurangin noise ya, pengurangan noise. Nah alat-alat yang bisa dipakai Adobe Premiere, udah pasti berbayar ya. Amped 5 dan Forfeit. Kemudian yang kedua metode analisis gerakan, bisa buat dianalisis gerakan individu atau kendaraan tadi ya, autentikasi video, analisis frame by frame. Nah, frame by frame ini yang saya bilang mencari detailnya itu lebih sifatnya manual sih. Kita pakai panah kanan kiri gitu ya buat frame selanjutnya gitu. Buat ngelihat ada anomali nggak sih di video ini atau ada muncul apa gitu ya yang bisa menjadi tambahan analisis. Kemudian identifikasi dan pembandingan tadi ya, pengungkapan detail tersembunyi. Oke.
Nah, ini contoh saya iseng-iseng cobain, misalkan saya pengen tahu kemiripan suara ya. Tentunya ini nggak sekompleks tools-tools yang berbayar. Ini saya cuma pakai Python dengan beberapa library ya, seperti Librosa ini memang khusus untuk audio, dan juga Matplotlib ini cuma buat gambarnya aja sih, buat si gambarin si feature-nya ini. Kemudian nanti dihitung ya dari extracting feature-nya. Di sini saya pakai dua metode, sebenarnya ada beberapa, saya cuma pengen lihat aja sih bedanya ya, FSCC dan Chroma. Nah, ini ada dua suara yang saya ambil dari internet. Nah, ini similarity-nya sekitar 0,76, artinya 76% mirip gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan cukup jauh sih soal sampai 76%. Kemudian kita nanti juga akan lihat gimana cara menganalisa pemisahan suara ya. Nah, di sini saya coba misahin eh, lagunya si Kenny G gitu ya. Kenny G itu nggak nyanyi kan ya. Kenny G itu cuman apa namanya? Saksofon ya, saksofon sama di situ ada perkusi, ada drumnya lah. Nah, di situ saya coba untuk melakukan pemisahan ya. Di sini juga pakai Librosa, kemudian juga pakai Soundfile. Nah, di situ nanti dicek bisa dipisah apa enggak gitu. Nah, sebenarnya nggak kayak gini, mungkin bentuk sampling dari forensik ya, tapi kurang lebih metodenya sama ya, metode pemisahannya sama. Terus yang terakhir, metode pemisahan suara yang kedua itu saya coba misahin ya antara nyanyi dengan musiknya gitu. Gitu. Kalau ini pakai library yang namanya splitter ya, namanya splitter. Jadi dia emang udah dipakai untuk split gitu. Enak banget kalau dari library kita nggak usah ngoding banyak-banyak. Kita tinggal make, panggil, jalan gitu ya. Padahal library-nya sendiri itu di dalamnya udah cukup cukup kompleks dan perlu sebuah ini ya data training atau modelnya. Biasanya kalau udah kayak gini udah jadi model, artinya bisa kita download langsung modelnya, nggak perlu di training lagi. Oke, kita coba ke hilang ya. Oke, ini kelihatan nggak yang di codingannya nih Google Colab nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini ceritanya ya. Ceritanya misalnya kita mau forensik ada suara A sama suara A sama suara satu lagi yang kita belum tahu gitu. Sebenarnya ini suaranya dia nggak sih, mirip nggak sih gitu ya. Nah, di sini eh, kita coba pakai yang sederhana. Jadi kalau ini cuma nyamain dua suara. Kalau aslinya itu sebenarnya si suara ini ya, suara orang ini yang kita curigain itu harusnya kita training dulu sebanyak-banyaknya gitu ya. Dia ngomong, direkam, ngomong apa aja bebas. Nah, itu baru di training. Nah, kalau ini enggak, ini simpelnya sekali ngomong aja disimpan ya, terus dia diajarin ke AI ya. Kemudian ada lagi suara B dicocokin sama yang telah di training tadi. Kalau misalkan cocok ya, oh berarti ini ada kemungkinan besar adalah suara milik si A ini gitu. Oke, ini pertama coba kita cek ya suaranya dia ini kayak gimana. But what if somebody decides to break it? Be careful that you keep adequate coverage, but look for places to save money. Maybe it's taking long. Oke, ini suara pertama. Yang ini suara kedua. Perhaps this is what gives the Aborigine his odd air of dignity. Turbulent tides rose as much as 50 feet. Then the Oke, ini suaranya berbeda ya, cowok cewek, tapi tonnya emang mirip ya, gaya bahasanya sama ton apa namanya pengucapan dialeknya lah ya, dialeknya mirip, karena emang diambil dari source yang sama gitu. Nah, di sini kita coba untuk ambil dulu ya URL-nya, terus kita convert dari NumPy array. NumPy array itu yang tadi saya bilang
apapun kalau kita mau menjadikan sebuah machine learning ya kayak ChatGPT gitu. Nah, apapun itu harus diubah dulu dalam bentuk sebuah statistik ya. Statistik di belakangnya lagi ada angka. Nah, ini adalah numeric Python gitu ya. Nah, ini akan dirubah menjadi sebuah array. Nah, ini pakai fungsi ini Librosa. Kebetulan library untuk mengubahnya ya, mengubah dari suatu audio menjadi sebuah numerik ya, salah satunya itu dengan Librosa ini gitu. Jadi byte per byte-nya akan dirubah menjadi Librosa ini. Oke, terus di sini kita bisa ekstrak feature-nya ya. Ekstrak feature itu sebenarnya cukup rumit sih ya. Ekstrak feature itu maksudnya dalam sebuah suara seseorang ya, siapapun itu, sebenarnya yang bisa menjadi pembeda tuh apa aja sih? Yang pertama, misalkan kita mau ekstrak logatnya tuh kayak gimana. Terus pitch suaranya ya, tinggi atau ngebas atau apa tenor segala macam ya. Atau enggak kalau cewek itu apa sopran ya, kayak gitu. Itu kita ekstrak. Nah, kebetulan di sini udah ada metodenya MFCC sama Chroma yang bisa langsung kita pakai ya. Kemudian dilakukan ekstraksi. Setelah diekstrak, itu nanti akan berbentuk pola-pola angka ya. Pola-pola angka itu akan dikomputasi ya di sini untuk dicek similarity-nya. Nah, similarity ini sebenarnya bisa dengan berbagai macam cara lagi, metodenya. Ini kemungkinan ini pakai linalg ya. Bisa juga mungkin pakai algoritma yang lain gitu. Oke, makanya kalau di ChatGPT kan sebenarnya kita bisa milih ya, ChatGPT 3,5 atau ChatGPT 4 gitu ya. Itu engine metodenya bisa beda gitu. Kemudian di sini saya pengen lihat aja sih waveformnya tuh kayak gimana ya. Biar kita bisa melihat tone-nya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini contohnya. Dari situ setelah fiturnya diekstrak, terus dilakukan similarity, baru kita lihat visualize-nya, lalu terakhir kita lihat probabilitas kesamaannya, probability of similarity. Nah, ini contoh audio 1, ini audio 2. Dengan metode MFCC kita dapat 83% ya. Sebenarnya cukup jauh kalau dibilang mirip itu biasa di atas angka 99% lah. Nah, ini malah lebih jelek lagi di Chroma ya, karena emang benar si A sama B ini berbeda. Sekarang misal kita kasih dengan yang sama deh. Kira-kira bagaimana? Ini sama ya, sumbernya sama, kemudian yang mau dicocokin juga sama. Kita coba komputasi. Oke, ini gambar waveformnya. Nah, probabilitas kesamaannya 1 ya, artinya 1 kali 100 berarti 100% sama. Berarti MFCC cukup baik ya. Dari Chroma kita lihat sama 1.0 ya, berarti sama persis. Jadi seperti itu kurang lebih untuk ngecek similaritas atau identifikasi suara dari seseorang ya, atau suatu benda, nggak harus seseorang sih. Oke, yang kedua ini ada ceritanya saya mau misahin sebuah suara. Anggaplah misalkan ada suara seseorang berbincang-bincang, atau ini karena ini nggak ada suara ya, nggak ada suara manusia, berarti ini anggaplah misalkan ada suara senjata, misalkan terus di belakangnya ada suara riuh yang lain ya, entah itu suara jalanan atau apa gitu. Nah, kita berusaha memisahkannya gitu. Oke, di sini kita sama masih pakai Librosa. Kemudian bedanya di sini enaknya udah bisa ada namanya ini ya, efek HPSS. Di sini dia bisa misahin antara harmonik dan perkusif ya. Di sini setelah dipisah ya, ini kita coba dengerin dulu yang original audionya.
Ini ada perkusif. Perkusif itu suara drum, ketukan itu ya perkusi. Nah, kayak gini ya. Ini suaranya kedengeran nggak sih kalau saya play? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada apa nggak sih? Kedengeran nggak sih ini? Ada, Pak, ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, oke. Nah, terus setelah dipisah, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Nah, ini nggak ada suara ketukan drumnya ya. Jadi di 107 ya, kita coba di sini. 107. Nah, di sini suara ketukannya, tapi mungkin masih tercampur sama beberapa suara harmonik ya. Karena emang perlu beberapa tuning lagi ya. Ini kan eh, versi simpelnya gitu ya. Nah, nanti hasil dari yang mungkin harmonik ini yang mau kita ambil ya. Misalnya kita download terus nanti akan kita jadikan sebuah apa namanya WAV baru terus dimasukin ke Audacity gitu ya, pengolah suara. Itu kita enhance lagi, artinya kita gedein lagi suaranya buat lebih dengar lebih jelas gitu. Oke, yang terakhir ini adalah tentang splitter. Jadi kalau ini ceritanya ada orang ngomong di belakangnya mungkin ada suara musik ya, mungkin dia di dalam sebuah kafe atau dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh dari lagunya Beatles ya. Saya play. Ini aslinya ya, originalnya. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Does a Oke, originalnya ada suara seseorang, di belakangnya ada musik gitu ya. Nah, sekarang kita coba ambil sesi suaranya aja. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Nah, ini kan lebih terdengar jelas gitu ya. Jadi nggak ada yang mengganggu di belakangnya. Walaupun ada mungkin kecil ya, lebih sedikit gitu. Kemudian kalau kita dengerin musiknya aja. Ini nggak ada suaranya ya, jadi bisa karaoke ya. Ya, pada intinya gitu ya. Kita ada beberapa metode ya dalam sebuah forensik audio ya. Yang tadi misahin suara, kemudian juga ngilangin noise ya. Saya belum nyobain ya noise. Oke, kalau noise saya biasa pakai ini ya, Audacity. Saya bisa nyontain pakai ini. Tunggu saya new share dulu. Nah, ini Audacity ya. Udah kelihatan ya Audacity. Oke, ini misalkan saya coba untuk
rekam ya, tapi dengan suara background yang kasar ya. Ini saya coba nyalain apa air purifier ya. Nah, ini saya rekam tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, ini ceritanya saya mau melakukan metode untuk ngurangin noise ya. Ini kalau kita play, nah ini saya rekam, kira ada suara bising ya di belakang. 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, kalau di Audacity ini cukup menarik ternyata di sini kita bisa pakai yang namanya noise removal ya. Tapi pertamanya kita lakukan dulu sampling sampling data yang mau kita apa namanya ambil noise-nya. Jadi kita kasih tahu ke dia dulu ini loh suara noise tuh kayak gini gitu. Nah, selanjutnya eh, bilang sorry, selanjutnya ketika si AI-nya udah tahu kalau noise-nya tuh ini, maka clear-kan satu track ini gitu ya dari noise yang udah kita kasih gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita seleksi dulu noise-nya, misalkan segini ya untuk sampel ya. Terus kita pilih efek, noise removal, noise reduction. Kita ambil get noise profile-nya dulu. Oke, udah dapet. Sekarang kita pilih semua. Kita noise removal lagi. Sekarang kita oke. Nah, noise-nya jadi hilang ya. Kalau secara spektral ya, spektrum itu seperti ini. Udah nggak kelihatan, sekarang coba kita dengerin. Nah, ini saya rekam. Walaupun masih ada, tapi kecil banget suaranya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih jelas lagi, kita ambil lagi yang bising tadi. Bising yang udah direduksi, kita coba reduksi lagi, masih bisa atau enggak, kita coba aja. Tapi yang jelas, makin nurunin reduksi, itu pasti akan menurunkan kualitas dari yang bicara juga gitu ya. Kita coba noise reduction, get noise profile, kita pilih semua. Oke, ini udah clean banget ya. Nah, ini saya rekam. Nah, ini udah hampir nggak ada suara noise. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, gitu ya, kurang lebih metode untuk menghilangkan suara noise pada audio. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Jadi suara tuh bisa bisa ketahuan ya Pak, suara siapa-siapa gitu. Ya, bisa selama udah di training dulu ya datanya gitu. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu ya, misalkan di kantor nih kita mau nambahin buat buka pintu nggak cuma dari fingerprint, dari suara ya bisa aja. Misalkan kita bikin learning apa audio gitu ya. Nanti dikasih si AI-nya itu suara kita, nanti dia bisa ngenalin sampai dia bisa ngenalin suara kita gitu. Nah, itu bisa banget. Ini ngomong nanti pada mau skripsi tentang apa nih? Mas Wendy mau tentang apa sih? Aduh, belum pikiran Pak. Belum. Iya, Iya. Ya kalau saran saya sih kalau skripsi ambil yang kalau misalnya ada data ya ambil data yang ada di kantor aja. Yang intinya yang memudahkan lah
studi kasus kantor gitu misalkan. Ya, Pak, siap. Yang udah di kantor aja. Iya, jangan yang susah-susah, penting cepat lulus aja. Gitu. Habis, ini ada pertanyaan lagi nggak? Pak Gista, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini saya tutup Belum aja. ada, Pak. Belum ya. Ini saya tutup aja. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kemungkinan kita akan bahas forensik terkait jaringan ya, jaringan atau Oke, Pak, siap. gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.